Kembali kita lanjutkan belajar IPA untuk SMP kelas 7 ya. Di semester yang kedua ini kita masuk pada bab yang kelima, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas makhluk hidup atau benda mati sih gitu, ya. Kita tahu benda-benda di sekitar kita ada banyak sekali, dan kita harus bisa membedakan itu masuk ke dalam makhluk hidup atau benda mati dengan melihat karakteristiknya. Nah, ini ada beberapa karakteristik umum dari suatu makhluk hidup, yaitu ada 8. Yang pertama, memiliki kemampuan untuk bergerak, tumbuh dan berkembang, bereproduksi, menanggapi rangsang dari lingkungannya, mengambil dan menggunakan energi, bernapas, menghasilkan limbah atau mengeluarkan ekskresi, lalu tersusun dari satu atau banyak sel. Jika memenuhi 8 karakteristik umum ini, maka itu dikatakan sebagai suatu makhluk hidup. Ya. Contoh penjelasannya ya. Kemampuan untuk bergerak. Mungkin bisa diamati ya, kalau hewan cukup jelas. Kalau tumbuhan kadang-kadang. Tumbuhan itu melakukan gerakan walaupun relatif kecil. Misalnya gerakan menutupnya putri malu ya saat disentuh. Lalu tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu ukurannya semakin besar, berkembang itu kaitannya dengan timbulnya organ-organ tubuh yang baru, itu berkembang. Kemudian reproduksi, menghasilkan keturunan yang persis sama dengan induknya. Misalnya ayam ya, itu dari telur ayam, berarti ayamnya bereproduksi. Kemudian menanggapi rangsang. Jadi ada pengaruh dari luar, lalu dia bisa melakukan suatu respon. Contohnya ini adalah bunga matahari. Bunga matahari itu atau berbelok, atau pada umumnya tumbuhan itu akan berbelok ke arah matahari. Itu berarti menanggapi rangsang ya. Kemudian yang kelima, mengambil dan menggunakan energi ya. Tentunya kalau ini adalah pada gambar tumbuhan, tumbuhan itu mengambil energinya dari matahari melalui proses fotosintesis, yaitu proses pengubahan senyawa dari karbon dioksida dan air menjadi senyawa kompleks, yaitu glukosa atau gula. Selain glukosa, hasil fotosintesis juga merupakan oksigen. Jadi tumbuhan itu disebut produsen atau autotrof karena membuat makanannya sendiri. Dari air, karbon dioksida, tempatnya di kloroplas dan membutuhkan matahari, maka tumbuhan menghasilkan gula atau glukosa itu ya, seperti nasi itu, dan juga mengeluarkan oksigen. Itu ya, jadi mengambil dan menggunakan energi. Lalu seperti manusia dan hewan pada umumnya disebut dengan nama kelompok konsumen atau heterotrof, yaitu mendapatkan energi dengan jalan memakan dari organisme lain atau tumbuhan. Ya, jadi manusia termasuk heterotrof, sedangkan tumbuhan termasuk autotrof. Tapi sama-sama ya, pria makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Lalu yang keenam, makhluk hidup itu bernapas ya. Ini siklus pernapasan berbeda antara tumbuhan dan hewan. Kalau hewan memerlukan oksigen untuk bernapas, ini termasuk manusia juga. Oksigen yang dihirup digunakan untuk mengoksidasi, membakar zat makanan di dalam sel. Jadi kalau kamu makan nasi itu nasinya masuk ke sel lalu dibakar, sehingga jadilah energi. Nah, sisanya itu berupa karbon dioksida dan uap air. Ini ya, jadi oksigen masuk itu bernapas mengeluarkan CO2. Nah, kebalikannya pada tumbuhan, sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga tetap bernapas, memerlukan oksigen untuk oksidasi zat makanan, ya, menghasilkan karbon dioksida dan uap air juga tumbuhan. Selain itu, tumbuhan juga mengikat karbon dioksida tetapi untuk proses fotosintesis. Ya, itu bedanya. Jadi tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan oksigen dan karbon dioksida. Sekali lagi intinya, kalau hewan atau manusia itu menggunakan oksigen, menghasilkan karbon dioksida.
Tapi kalau tumbuhan, dua-duanya dipakai. Oksigen juga dipakai, karbon dioksida juga dipakai. Nah, makanya di sini ya, pentingnya daripada tumbuhan untuk mempertahankan komposisi oksigen dan karbon dioksida tetap seimbang, karena tumbuhan itu memerlukan dua-duanya, ya. Kemudian yang ketujuh itu adalah menghasilkan zat sisa. Ya, kayak manusia tadi ya, menghirup oksigen, mengeluarkan CO2, itu juga zat sisa. Terdapat banyak sekali proses biokimia di dalam makhluk hidup. Selain menghasilkan produk yang berguna, dia juga menghasilkan zat sisa yang racun ya, harus dikeluarkan ya. Nah, proses pengeluaran itu disebut dengan nama ekskresi. Manusia menghasilkan zat sisa karbon dioksida dan uap air melalui proses respirasi seluler, ya, mengeluarkan melalui proses pernafasan. Seperti pada gambar, kita juga mengeluarkan zat sisa lain dalam tubuh ya, dengan berkeringat, urin, pipis, Nah, itu semuanya juga termasuk ekskresi. Adapun tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel. Ya, bedanya gitu. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, makhluk hidup itu pasti tersusun dari sel. Bisa satu sel yang disebut dengan nama kelompok uniseluler, ya kan? Nah, contohnya mikroba-mikroba gitu, tapi juga ada multiseluler, banyak sel sekali. Nah, apakah virus termasuk pada makhluk hidup? Tidak. Kenapa? Karena tidak tersusun dari sel. Virus itu hanya tersusun dari protein yang berupa materi kinetik, DNA dan RNA saja. Itulah ya 8 karakteristik makhluk hidup. Ya. Nah, sekarang bisa kamu coba soal materi uji kemampuan ini, ya. Mungkin bisa kamu pause rekaman ini dan kamu coba dengan menggunakan konsep tadi. Baik, sekarang kita lihat soal nomor 1. Jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Ya, ini 8 karakteristik ini yang membedakan antara makhluk hidup dan benda mati. Selama memenuhi 8 kriteria ini, maka termasuk makhluk hidup. Tapi kalau benda mati tidak akan memenuhi ke-8-nya. Ya. Nah, jelaskan 2 alasan virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup. Ya, itu tadi. Virus tidak bukan termasuk dalam makhluk hidup karena virus tidak tersusun atas sel. Ya. Jadi tubuhnya itu hanya tersusun dari protein dan materi genetik, ya. Dan virus itu bisa bereproduksi jika sudah masuk ke dalam sel induknya. Jadi misalnya virus COVID gitu ya, setelah masuk ke tubuh manusia, baru dia akan bisa bereproduksi, tidak dapat bereproduksi di luar. Nah, itu 2 alasan ya. Jadi alasan yang pertama sekali lagi, virus tidak tersusun atas sel, dan yang kedua, virus tidak dapat bereproduksi secara alami gitu. Itu 2 alasan kenapa virus tidak termasuk ke dalam suatu makhluk hidup. Ya. Identifikasi apakah ini makhluk hidup atau benda mati. Tentunya tahu ya, kalau padi dan burung itu adalah makhluk hidup, sedangkan pulpen dan meja itu adalah benda mati. Karena memenuhi 8 karakteristik makhluk hidup. Itu alasannya. Ya. Kemudian beberapa mainan seperti itu kita disuruh memperhatikan ciri-cirinya, ya atau tidak, dari ke-8 karakteristik tadi. Tentunya kalau kita bicarakan robotik mainan, ya kemampuan bergerak, ya. Tumbuh berkembang, nggak bisa ya, nggak bisa punya anak, nggak bisa bertelur. Bereproduksi, nggak bisa makin gede gitu maksud saya ya. Bereproduksi, tentunya tidak. Menanggapi rangsang, tidak, diam aja dia. Menggunakan energi, ya, mungkin perlu baterai. Bernapas, dia tidak. Menghasilkan ekstasi, dia tidak. Tersusun sel, juga tidak. Ya. Lalu apakah mainan termasuk makhluk hidup? Tentunya tidak, karena tidak termasuk pada 8 karakteristik yang dimiliki makhluk hidup tadi. Ya, itulah teori pengantar dan latihan soal, dan sekarang bisa kamu coba kerjakan soal latihannya. Itulah pada pertemuan ini, sampai ketemu pada pembahasan-pembahasan berikutnya.